Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas akar dari berbagai macam penyakit kekinian. Ya, penyakit kekinian ini adalah penyakit tidak menular yang pasti Anda sudah mengenalnya, yaitu kencing manis atau diabetes, penyakit hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit jantung yang lainnya, ya, pembesaran jantung, gagal jantung dan sebagainya, lalu gagal ginjal, ya, penyakit autoimun, stroke, dan penyakit otak lainnya, serta kanker. Anda tahu akar masalahnya di mana? Yaitu insulin resisten. Nah, kondisi ini yang akan saya bahas, ya, karena ini menjadi dasar dari berbagai macam penyakit. Ya, yaitu resistensi insulin atau insulin resisten. Ya. Apa itu insulin resisten? Insulin resisten yaitu kondisi di mana sel tubuh kita tidak merespon insulin sebagai hormon yang mengantarkan gula atau gula darah masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Jadi sekali lagi tidak sensitifnya. Tidak sensitif berarti resisten. Jadi dia menolak, sel itu menolak insulin. Jadi, nah, untuk memasukkan gula ini maka dibutuhkan lebih banyak lagi insulin ketika terjadi penolakan oleh sel. Bila biasanya dibutuhkan 1 unit insulin untuk memasukkan gula, maka ketika dia terus-menerus memasukkan gula, suatu saat sel itu minta 2 insulin, 3 insulin, dan seterusnya. Jadi, insulin resisten ini juga bisa diilustrasikan ketika Anda yang penyuka pedas, ya, di awal Anda memakan cabai awal-awal dulu, maka ketika Anda konsumsi 1 cabai saja sudah terasa pedas. Tapi ketika dibiasakan, maka makin lama 1 cabai tidak terasa pedas. Memerlukan 2 cabai, 3 cabai, dan seterusnya sampai Anda makan cabai yang jumlahnya ekstrim, baru terasa pedas. Demikian juga terjadi ketika resistensi insulin itu terjadi. Sensitivitas terhadap insulin menjadi berkurang karena dia terbiasa terpapar oleh insulin terus-menerus. Mengapa sel itu terpapar insulin terus-menerus? Karena kadar gula yang selalu tinggi di dalam darah. Sekali lagi, insulin itu adalah hormon yang bertugas memasukkan gula di dalam pembuluh darah ke dalam sel. Semakin banyak gula yang beredar di dalam darah, maka semakin banyak insulin yang harus dikeluarkan oleh pankreas. Oh ya, yang produksi insulin itu adalah pankreas, ya. Lalu problemnya dari mana gula itu banyak beredar di dalam pembuluh darah? Dari konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi atau sangat sering, ya. Karbohidrat itu adalah sumber karbohidrat itu adalah makanan pokok, ya. Nasi, mie, jagung, sagu termasuk di dalamnya, ya. Semua tepung itu adalah karbohidrat. Apalagi sekarang ini banyak yang mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk refined carb namanya, karbohidrat yang dimurnikan, yang sudah dihilangi seratnya, yang sudah dihilangi vitamin maupun mineralnya, jadi murni karbohidrat, sehingga karbohidrat itu mudah diubah menjadi gula darah. Contoh refined carb itu adalah makanan kekinian, antara lain minuman bersoda, kemudian semua makanan yang diseliputi tepung, ya, kue-kue, dan gula, ya. Sekarang kan selalu makanan mengandung tepung dan gula, dan itu akan diubah menjadi gula darah. Semakin banyak gula darah yang beredar atau semakin tinggi gula darah itu, maka pankreas akan lebih banyak memproduksi insulin. Dampaknya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin paparannya. Seperti cabai tadi, ya, ilustrasinya makan pedas tadi itu, ya. Nah, itulah yang terjadi karena insulin resisten tadi itu. Karena sumber karbohidrat yang terlalu banyak katanya. Dan sifat dari insulin, semakin banyak insulin yang beredar, dampaknya adalah sesuai dengan sifat insulin, dia bekerja adalah menghentikan pembakaran lemak, dan yang terjadi justru menimbun lemak, ya. Karena itu ketika insulin tinggi, resikonya adalah terjadi obesitas. Baik obesitas keseluruhan maupun obesitas sentral, ataupun yang disebut sebagai TOFI, thin outside fat inside. Jadi orang kelihatan tidak gemuk, tapi ternyata lemaknya ditumpuk di dalam, ya. Itu terjadi karena cadangan lemaknya, lemak itu sebenarnya cadangan, ya. Gudangnya sebenarnya di bawah kulit. Ada orang-orang yang tipikal sel lemaknya itu kecil, sehingga ketika diisi lemak menjadi
cepat penuh dan akibatnya sel lemak itu atau lemak itu ditimbun di dalam organ-organ tubuh, dan itu lebih berbahaya daripada orang yang bisa mengemuk ya. Tetapi itu suatu saat juga akan terjadi limpahan lemak ke organ-organ yang lain. Ingat, organ di dalam tubuh kita bukan untuk menyimpan lemak fungsinya, tetapi ketika dia menyimpan lemak akan terjadi kerusakan dalam organ-organ tersebut ya. Kembali lagi pada insulin resisten tadi itu, insulin itu sifatnya sekali lagi menghentikan pembakaran lemak, sehingga Anda yang ingin kurus atau ingin langsing, ketika insulin Anda tinggi, maka Anda akan kesulitan untuk menurunkan berat badan atau mengatasi obesitas Anda ya. Yang terjadi justru menimbun lemak, makin banyak lemak yang tertimbun. Lemak yang tertimbun tidak pada tempatnya, yaitu di organ-organ di dalam tubuh kita, akan menimbulkan kerusakan dan akan menimbulkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu ya. Nah, lalu bagaimana mengetahui bahwa apakah diri kita ini mengalami insulin resisten atau tidak ya? Cukup mudah dan relatif murah, yaitu dengan cara mengetahui parameter sindroma metabolik. Ada 5 parameter sindroma metabolik. Ini yang selalu saya ulang-ulang dalam banyak tayangan saya karena ini sangat penting sekali. Ya, sindroma metabolik ini akan menjadi satu kumpulan gejala maupun penyakit yang menimbulkan problem bagi kesehatan bangsa negara ini ya. Yang tadi saya sebutkan mulai kencing manis, darah tinggi dan seterusnya tadi itu adalah termasuk dalam sindroma metabolik. Ada 5 parameternya. Yang pertama adalah cek lingkar perut Anda. Kalau lingkar perut Anda lebih dari 90 bagi pria dan 80 bagi wanita, maka Anda tergolong sebagai obesitas sentral, dan itu sebagai satu tanda terjadi insulin resisten ya. Yang kedua adalah ukur tekanan darah Anda. Ketika tekanan darah Anda di atas 130/85, itu tanda insulin resisten juga ya. Yang ketiga adalah gula darah Anda. Ketika gula darah Anda lebih dari 100 mg per desiliter, maka Anda resiko terjadi insulin resisten. Yang keempat adalah kadar trigliserida Anda, TG Anda. Trigliserida ini batasnya adalah tidak boleh lebih dari 150 ya. Kemudian berikutnya adalah kadar HDL atau yang disebut sebagai lemak baik ya. Bagi pria itu bila kurang dari 45 dan bagi wanita kurang dari 50, Anda terindikasi sebagai penderita sindroma metabolik nantinya yang berawal dari insulin resisten. 3 dari 5 kriteria tadi terpenuhi, Anda positif terkena insulin resisten, yaitu sindroma metabolik yang saya sebutkan tadi itu, yang akan berisi dan bahkan akan menjadi penyakit-penyakit yang berbahaya. Kencing manis dengan segala komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, hipertensi yang berhubungan dengan jantung dan stroke, dan juga gagal ginjal, kemudian autoimun dan kanker. Ya, penyakit-penyakit yang menyeramkan itu. Ya, itu bermula dari insulin resisten yang disebabkan konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan 5 pilar dari ketofastosis. Ya, yang pertama adalah melakukan intermittent fasting. Usahakan Anda berpuasa minimal 16 jam ya dalam seharinya. Karena apa? Karena setiap kali kita makan, apalagi makan karbohidrat, maka insulin akan naik. Ketika terus-menerus tinggi insulin itu, maka insulin resisten akan makin parah. Ya. Kemudian berikutnya adalah karena sumber karbohidrat, karena karbohidratlah yang menyebabkan, maka kurangi karbohidrat sebanyak mungkin. Konsumsi karbohidrat serendah-rendah mungkin ya, serendah-rendahnya. Sebenarnya kebutuhan kita berapa karbohidrat itu atau gula itu? Karena ingat, karbohidrat akan diubah menjadi gula di dalam darah kita. Berapa kebutuhannya? Kebutuhannya hanya kecil saja sebenarnya, yaitu 2 sendok teh per harinya. Sangat kecil kan? Jadinya. Mengapa sangat kecil? Karena karbohidrat itu bukan makronutrisi yang esensial, yang ternyata bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Gula itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri melalui mekanisme gluconeogenesis namanya. Dari protein ya bisa dihasilkan gula. Dan kebutuhan gula ini bila Anda sudah bisa beradaptasi dengan lemak, maka kebutuhan gula juga sangat sedikit sekali ya. Karena itu diet keto menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi itu ya. Diet serendah-rendahnya. Selain diet keto juga bisa yang sama diet rendah karbohidrat, golongannya yaitu diet karnivor, kemudian diet Atkins, diet paleo, itu adalah contoh-contoh diet rendah karbohidrat. Kurangi karbohidrat serendah-rendahnya. Dan berikutnya adalah exercise, olahraga. Terutama adalah olahraga yang memperbesar otot Anda, karena
sel otot itu adalah organ yang paling banyak konsumsi gula. Jadi karena itu ketika otot Anda gede, besar, maka Anda tidak khawatir untuk kelebihan gula di dalam tubuh Anda. Dia akan dihabisi gula itu oleh otot Anda yang gede itu, ya. Karena itu olahraganya adalah bagaimana memperbesar otot Anda. Yang paling bagus adalah dengan olahraga beban, olahraga resisten. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidur nyenyak 6-8 jam. Karena dengan tidur nyenyak, maka kita bisa puasa minimal 6 jam kan, jadinya. Ya, dan di situ hormon insulin juga akan rendah. Jadi, kemudian yang berikutnya adalah mind management, atasi stres. Karena dengan stres, maka terjadi produksi gula. Dan ketika gula diproduksi, insulin juga akan keluar lebih banyak lagi. Jadi, atasi stres agar Anda tidak terlalu stres. Ya, stres boleh, tetapi prolong stres yang terus-menerus, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu menyebabkan kerusakan tubuh Anda melalui mekanisme insulin resisten. Jadi, sekali lagi, 5 pilar dari ketofastosis ini akan menjadi solusi terhadap insulin resisten Anda. Ya, sekali lagi hati-hati ya, insulin resisten itu akan menghasilkan berbagai macam penyakit yang berbahaya yang tadi itu, yang membutuhkan penanganan serius dan kronis lama. Tapi begitu didiagnosis, banyak dokter mengatakan ini tidak bisa sembuh, tapi sebenarnya bisa disembuhkan, bahkan bisa dipulihkan kembali dengan cara 5 pilar tadi itu, ya. Salah satu yang bisa dilakukan, ya, 5 pilar tadi. Demikian mengenai insulin resisten. Semoga ini menjadi dasar nanti ketika pembahasan-pembahasan yang lainnya, karena sangat penting sekali Anda memahami mengenai insulin resisten ini, ya. Karena selanjutnya juga akan pembahasan terkait dengan insulin resisten ini. Darah tinggi, apakah disebabkan karena terlalu banyak konsumsi garam? Bukan, karena insulin resisten. Akan saya bahas selanjutnya, ya. Bila bahasan mengenai insulin resisten ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lain. Semoga yang lain juga memahami dan merasakan manfaatnya. Bila ada yang perlu didiskusikan, silakan Anda komen di kolom komentar, sehingga kita bisa menambah wawasan mengenai insulin resisten, bisa sharing satu dengan yang lain. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.